Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil mukhtaril mustafa. Wa alihi ahli safa. Wa sahbihi ahli wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita buka kajian kita Wasiatul Mustafa kali ini dengan Ummul Quran, Ummul Doa, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi, ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita di dunia wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Lahumul Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, walisyaqi thalathu alamatin. Qutul haram, wajtinabul alim, wa salatul wahdah. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang 3 tanda orang yang celaka. Yang pertama, qutul haram. Makanan pokoknya makanan haram. Dalam wasiat Nabi kepada Sayyidina kali ini, Rasulullah menggunakan bahasa atau memilih kata qutul haram. Qut itu makanan pokok, makanan utama, makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia. Qut itu makanan yang paling dibutuhkan oleh manusia, sehingga seringkali makanan utama, makanan pokok, makanan yang paling dibutuhkan itu tidak bisa tergantikan oleh yang lain. Misalkan kita orang Indonesia, makanan pokok kesehariannya adalah nasi. Nah, banyak teman-teman saya itu walaupun seharian sudah makan kue dan lain sebagainya, karena belum makan nasi, ia bilang saya belum makan seharian. Padahal tadi mie, bakso atau apapun sudah. Nah, di sini tanda orang celaka yang pertama itu adalah qutul haram. Makanan kesehariannya, makanan utama, makanan pokok yang masuk ke dalam perutnya, makanan haram. Bisa dibayangkan, jika dominasi makanan yang masuk ke dalam perut seseorang itu haram, inilah dia termasuk orang yang celaka. Oleh karena itu, Nabi kita mengajarkan kepada kita satu doa yang harus terus kita panjatkan agar kita dijauhkan dari makanan haram. Beliau mengajarkan doa, Allahumma kfini bihalalika an haramik, wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan halalmu, hingga aku tidak butuh haram. Cukupkanlah aku dengan makanan-makanan yang halal, hingga aku tak butuh dengan makanan-makanan yang haram. Cukupkanlah aku dengan perbuatan-perbuatan yang halal, hingga aku tidak butuh dengan perbuatan-perbuatan haram. Cukupkanlah aku dengan ucapan-ucapan yang halal, hingga tidak perlu berucap dengan ucapan-ucapan yang haram. Begitu seterusnya. Jadi doa ini
kita memohon kepada Allah agar kita dicukupkan rizki kita hanya yang halal-halal saja. Yang berikutnya, kita minta dicukupkan dengan anugerah Allah hingga tidak butuh selainnya. Aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan anugerahmu, dengan fadalmu, hingga aku tak butuh selainmu. Tanda kedua, orang yang celaka adalah ijtinabul alim, menjauhi orang alim. Kita tahu di penjelasan-penjelasan sebelumnya tidak hadir bersama ulama saja selama 40 hari seperti itu. Nah, di sini tanda orang celaka adalah jauh dari ulama. Bahkan ada yang lari dari ulama. Sebagaimana disinyalir oleh hadis, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Rasulullah bersabda, suatu saat nanti akan datang pada umatku zaman di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha. Jika sudah demikian, fayabtalihimullahu bithalathin baliyat. Kalau umat sudah lari menjauh dari ulama, dari fuqaha, Allah akan menurunkan bala, ujian kepada mereka dalam 3 bentuk. Ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah mengangkat, Allah menghilangkan keberkahan dari usaha mereka. Orang kerja itu jangan mencari uang. Uang kok dicari. Kerja itu mencari berkahnya di rizki. Bukan mencari rizkinya. Mencari keberkahan rizki. Nah, orang-orang yang menjauh dari ulama dan fuqaha, apalagi sampai lari dari ulama dan fuqaha, usahanya, hasil kerjanya tidak diberkahi oleh Allah. Yang kedua, wathaniya yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Allah akan menguasakan penguasa-penguasa yang zalim atas dirinya. Ia berada dalam cengkraman orang-orang yang senantiasa berbuat zalim kepadanya. Ini kalau gambaran besar ya penguasa. Penguasa-penguasa itu. Tapi bukan itu. Sultanan zaliman nafsu kita. Yang menguasai diri kita. Yang senantiasa berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Jadi ketika seseorang lari menjauh dari ulama dan fuqaha, nafsunya akan menguasai dirinya. Nafsunya akan terus berbuat zalim terhadap dirinya. Dan yang terakhir, wasalitha yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang yang lari menjauh dari ulama, dari fuqaha, ia akan meninggal dunia dengan tidak membawa iman. Dan syarat
seseorang dimasukkan ke surga oleh Allah jika di dalam hatinya ada keimanan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari dua tanda orang celaka ini, mari kita jadikan pelajaran berharga agar kita tidak termasuk orang-orang yang syakawah, orang-orang yang celaka hidup di dunia, lebih-lebih celaka di kehidupan nanti, di akhirat kelak. Kita jaga makanan utama kita, apapun yang masuk ke dalam kita, agar benar-benar halal. Kita jaga ucapan kita, agar yang keluar dari lisan kita halal, bukan yang haram. Kita jaga sikap kita, perbuatan kita, pikiran kita, agar semuanya halal, tidak haram. Yang kedua, kita upaya mendekat, bahkan jika bisa berbaur, bergabung, berkumpul dengan orang-orang soleh, orang-orang alim, dengan para fuqaha, orang-orang yang faqih fiddin, orang-orang yang paham betul tentang agama mereka. Dan yang terakhir, tanda orang celaka adalah sholat secara sendirian. Ini bisa juga diartikan dia tidak melakukan sholat secara berjamaah, atau dia juga tidak sholat bersama imam. Mudah-mudahan sedikit yang bisa kita kaji dalam kesempatan kali ini benar-benar diiringi oleh hidayah, inayah, dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar dijauhkan, tidak digolongkan ke dalam orang-orang yang celaka fitini wa dunya wal akhirah. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin al muslihin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.